Nasib penjual wakaf kuburan. Tersebutlah Jumahi Abdillah, seorang pegawai lepas pada sebuah kantor pemerintahan desa. Tugas-tugas pokoknya melayani warga desa, mengurus surat menyurat untuk keperluan mereka seperti membuat KTP, kartu keluarga, pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan juga kebutuhan lainnya. Sebagai tenaga lepas, Jumahi sangatlah lincah dan gesit. Dengan kemahirannya menggunakan teknologi komputer, ditambah relasinya yang cukup luas, membuat dirinya lebih cepat mengurus surat-surat yang diperlukan warga. Semua yang dilayani oleh Jumahi merasa senang dan puas. Karena itu warga bukan hanya memberi pujian pada Jumahi, tapi memberikan upah, kadang berupa uang atau hasil panen yang dibawakan langsung ke rumah Jumahi. Begitu terpujinya sosok Jumahi di mata warga desa. Tetapi itu dulu, sekarang Jumahi berubah. Kerja keras, pengabdian, dan kejujuran Jumahi Abdillah berbuah baik. Bertahun-tahun ia bekerja dengan baik. Pengangkatan sebagai staf tetap kantor pemerintahan desa pun menjadi sebuah hadiah yang sangat menggembirakan. Kini Jumahi sudah berhak memakai seragam kerja sebagaimana seragam yang dikenakan staf-staf senior di kantornya. Jumahi merasa lebih gagah dengan seragam kerja yang membalut tubuhnya. Siapa sangka kebanggaan yang membuncah di dada lelaki 40 tahun itu membuat dirinya lupa bersyukur. Ia sudah berubah. Keramahan Jumahi menguap entah kemana. Kelincahannya dalam mengurus segala keperluan warga mendadak raib. Kini ia lebih senang duduk di belakang meja bersandar sambil memainkan game-game di monitor komputernya. Jika ada warga yang membutuhkan tenaganya, Jumahi hanya memandang warga itu dengan sebelah mata sambil berkata, "Taruh saja berkasnya di atas meja." Tapi Pak Jum, warga memprotes, tapi telapak tangan Jumahi sudah melambai-lambaikan sebagai tanda pengusiran agar warga cepat pergi dari hadapannya. Apabila warga tetap berada di depannya dan kembali mengutarakan maksudnya, Jumahi berdiri dengan marah, kadang sambil menggebrak meja. "Saya bilang taruh berkasnya di situ. Apa kamu tidak tahu kalau saya sedang di depan komputer?" "Tapi Pak Jum, saya harus mengembalikan berkas ini secepatnya," ujar seorang warga. "Kamu pikir saya tukang sulap? Begitu kamu kasih tugas bisa saya jadikan langsung. Begitu, ha? Semua butuh proses, mana mungkin bisa dikerjakan secepat kilat, apalagi kerja gratisan seperti ini." Itulah Jumahi, semua kerja-kerja yang dilakukan kini diukur dengan uang. Jika warga ingin surat menyuratnya dapat diurus dengan cepat, maka upeti tanpa perjanjian harus dibayar di muka. Itulah model korupsi yang dilakukan, dan warga desa yang memang membutuhkan jasa Jumahi hanya dapat menuruti permainan itu seraya mengerutu. Dari tugas-tugas Jumahi yang mengurus segala kepentingan warga, hubungan Jumahi dengan banyak pihak pun semakin luas. Beberapa kegiatan usaha di luar lingkup kantor pemerintahan pun menjadi kerja sampingan yang membuat kantong Jumahi semakin tebal. Jumahi sering membantu orang-orang yang membutuhkan tanah, baik untuk rumah tangga maupun untuk tempat usaha. Dengan hubungan yang cukup luas, tak begitu sulit bagi Jumahi untuk mendapatkan sebidang tanah yang mau dijual. Dan dari bisnis inilah ekonomi Jumahi Abdillah semakin subur. Suatu ketika datang seorang lelaki menemuinya di ruang kerja. Lelaki itu minta dibantu untuk mendapatkan sebidang tanah yang posisinya di hok sebagai tempat usaha, dan menyatakan berani membeli dengan harga yang tinggi. Tanah tersebut letaknya tak jauh dari tempat tinggal Jumahi. "Waduh Pak, itu sih tanah makam dan tanah wakaf," jelas Jumahi. "Kalau tanah makam itu bisa dijual, tidak apa-apa Pak Jumahi. Saya tetap berminat membelinya, dan dengan harga tinggi," balas lelaki bernama Pandu itu cukup menggiurkan.
Jumai tampak berpikir, saya berani membayar 2 kali lipat dan Pak Jumai masih mendapatkan persentase penjualan. Bagaimana? Suara Pak Pandu itu agak menekan. Jumai semakin tertarik. Sebenarnya tanah wakaf yang sudah menjadi makam penduduk di sekitarnya itu adalah milik orang tua saya. Tapi karena sudah diwakafkan, saya harus bicarakan dulu dengan saudara-saudara yang lain, jawab Jumai. Akhirnya Pak Pandu tersenyum, pokoknya Pak Jumai yang aturlah agar tanah itu bisa dijual kepada saya. Jumai menganggukkan kepala. Keinginan Pak Pandu membeli tanah wakaf dibicarakan Jumai pada 2 saudara kandungnya, mereka Badruni dan Ermas, yang sudah tak tinggal sekampung dengan Jumai. Kamu jangan nekat, Jum. Tanah itu sudah diwakafkan, jadi tidak boleh dijual, ucap Badruni. Setelah mendengar pemberitahuan Jumai, setahu saya menjual tanah wakaf itu dosa. Karena di situ orang yang mewakafkan sudah tidak punya hak lagi untuk menjualnya, termasuk kita anak-anaknya, sahut Ermas. Jumai diam, nampaknya dia sedang mencari cara untuk meyakinkan saudara-saudaranya. Lebih baik kamu bilang sama Pak Pandu, kamu tidak berani menjual tanah wakaf yang sudah jadi area pemakaman itu. Bilang saja kamu takut kualat, saran Badruni. Jumai masih diam. Usul itu benar, Jum, dukung Ermas. Jumai memandangi wajah Badruni dan Ermas. Apa kalian tidak ingin uang Pak Pandu itu berani membeli dengan harga tinggi? Ujar Jumai kembali berusaha meyakinkan saudara-saudaranya. Kita tidak hanya bisa merenovasi rumah kita masing-masing jika tanah itu terjual, tetapi bisa membeli rumah baru, lanjut Jumai. Saya bukannya tidak ingin punya uang dan dapat membeli rumah baru. Saya hanya tidak ingin mendapatkan dengan cara menjual tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tua. Badruni masih bertahan dengan pendiriannya, begitu juga Ermas. Jumai sedikit kesal, tanah itu diwakafkan hanya dengan lisan saja, tidak ada surat wakafnya, ujar Jumai sedikit berang. Badruni dan Ermas hanya diam. Keduanya sama-sama tahu Jumai adiknya itu memang temperamental dan keras kepala. Jika kalian tidak mau menjual, biar saya yang menjual. Saya bisa mengurus sendiri surat-surat itu, ucap Jumai. Akhirnya ia bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Badruni dan Ermas yang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mati di tengah sawah. Masyarakat kampung tempat Jumai tinggal terkejut mendengar tanah wakaf yang sudah dijadikan pemakaman telah dijual terlebih bagi warga yang keluarga mereka dimakamkan di tanah itu. Bagaimana ini? Jumai sebagai ahli waris yang diketahui telah menjual tanah itu didatangi warga untuk diminta penjelasan. Dan Jumai dengan enteng mengatakan bagi masyarakat yang keluarganya dimakamkan di atas tanah yang dijual itu akan mendapatkan bantuan untuk memindahkan makam ke keluarga mereka. Keputusan Jumai tidak bisa diganggu gugat, masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak. Namun beberapa di antara mereka ada yang melapor ke rumah Badruni. Pak Badruni, apa tidak bisa melarang adiknya itu? Tanah wakaf kan tidak boleh dijual, Pak, ucap salah satu warga. Pak Badruni tidak bisa memberi solusi. Jumai kalau sudah punya kemauan tidak bisa dilarang, hanya itu yang diucapkan Pak Badruni. Warga pun tak bisa berkeras. Mereka kembali ke rumah masing-masing tanpa hasil yang memuaskan. Namun di tengah perjalanan pulang mereka, 2 orang warga dengan langkah tergesa bergerak menuju rumah Pak Badruni. Kalian terburu-buru seperti itu mau kemana? Tanya salah satu warga. Ke rumah Pak Badruni. Alah, percuma saja, Pak Badruni tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan masalahnya tanah wakaf, ucap warga yang terburu-buru itu. Memangnya ada masalah apa lagi? Jumai meninggal di tengah sawah. Astagfirullah. Akhirnya semua kembali ke rumah Badruni untuk mengabarkan keadaan Jumai. Badruni dan Ermas sempat terkejut saat mendengar kabar warga apakah kematian Jumai yang mendadak itu ada hubungannya dengan ulahnya menjual tanah wakaf yang sudah jadi pemakaman. Batin Ermas bertanya-tanya sendiri. Sedangkan Badruni hanya merenung saja kemudian bertanya pada orang-orang yang melapor. Apa kalian tahu sebab kematiannya? Tanya Badruni. Kami menemukannya sudah
tergeletak di galengan sawah, Pak. Jadi kami tidak tahu persis penyebabnya, jawab salah satu warga. Apa mungkin Pak Jumahi digigit ular atau yang lainnya? Kami tidak tahu, Pak, sebab kami tidak berani menyentuhnya sebelum memberitahukan keluarganya, jawab warga lain. Badruni dan Irmas terdiam sampai warga yang melapor kembali ke rumah masing-masing. Badruni dan Irmas tidak berkata-kata, mereka hanya bertanya-tanya dalam hati, apakah kematian Jumahi ada hubungannya dengan penjualan tanah wakaf? Allahu a'lam bishawab.